Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Saya ulangi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Apa itu dosa syirik? Dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa membuat tuhan-tuhan tandingan. Ada tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui itu, maka dosa yang semacam ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan pengampunan terhadap dosa di luar syirik itu. Artinya, dosa yang tidak terampun itu cuma satu saja, hanya dosa syirik saja. Yang lain masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang penting, itu yang pertama tadi syaratnya, kita harus bertekad untuk menjauhi atau meninggalkan perbuatan dosa itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyandama ala fi'liha. Yang bersangkutan ada rasa penyesalan. Ya, dia menyesal selama ini telah melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau kita mau taubat harus ada penyesalan, saudara. Jangan malah dikatakan, kadang-kadang di masyarakat ada orang bilang begini, Ustadz, saya mah dulu sudah puas bermaksiat. Saya dulu sudah udah puas bikin-bikin dosa. Sekarang saya tinggal taubatnya Ustadz. Nah, saya pikir kalimat yang semacam ini tidak elok. Tidak boleh diungkapkan. Taubatnya sih bagus-bagus saja, alhamdulillah. Tapi bangga dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang telah lalu, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membanggakan dosa. Tetapi kita harus ada rasa penyesalan, ya Allah, kenapalah aku ya Allah bisa melakukan dosa besar ini dulu ya Allah. Seandainya Engkau bisa Engkau putar lagi kehidupanku dari nol lagi ya Allah, saya tidak akan pernah melakukan dosa itu selamanya ya Allah. Kemudian dia banyak menangis, menyesal dengan perbuatan itu. Itulah hakikat taubat. Bukan berarti dia membanggakan perbuatannya masa lalu itu. Jangan, haram saudara-saudara. Jadi ini adalah syarat taubat yang kedua, ada penyesalan dalam diri kita. Menyesal telah melakukan dosa di masa lampau. Kemudian syarat taubat yang ketiga, wa ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad, dia berazam untuk tidak melakukan dosa itu abada, selama-lamanya. Sebab kadang-kadang ada orang menyesal, saudara. Ada orang menyesal, saat itu dia menyesal. Sebab syaitan itu pandai sekali menggoda, pandai sekali menggelincirkan manusia. Hari ini kita mengatakan taubat, hari ini kita mengatakan menyesali perbuatan masa lalu. Tetapi syaitan tidak menginginkan itu. Maka harus ada azam, ada tekad yang kuat untuk kita tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya, saudara. Itu syarat yang mutlak yang tidak boleh kita tinggalkan. Jika kita ingin taubat yang sungguh-sungguh. Kalau istilah bahasa Al-Quran itu taubat nasuha. Ya, taubat nasuha. Itu ada, Allah firmankan di surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya.
dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bukan taubat sambal. Kata orang ada istilah taubat sambal. Apa itu taubat sambal? Hari ini kita makan sambal yang pedas, lalu dibilang, aduh pedas banget, saya taubat. Besok ketika akan makan dia cari sambal lagi. Itu namanya taubat sambal. Ya, taubat sambal tidak boleh dalam Islam. Kita harus ada azam, ada tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa itu. Itulah namanya taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya. Kalau kamu taubat yang sebenarnya, asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Kita yakin, kita percaya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima taubat. Kalau kita sungguh-sungguh saudara, insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan, dosa-dosa kita yang lain. Dan kalau sudah Allah ampuni dosa kita, insya Allah di akhirat, wa yudkhilakum jannat, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya, tajri min tahtihal anhar, yang di sana mengalir sungai-sungai di bawah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, ini penting kita melakukan taubat yang sungguh-sungguh ini, taubat yang sebenarnya, terutama di saat sekarang kita sedang banyak mengalami cobaan yang berat ini berupa Covid. Bayangkan semua mati, perekonomian mati, perdagangan mati, ya, bahkan masjid, musola ditutup, tidak ada solat jamaah. Masya Allah, sudah 6 kali kita tidak solat Jumat, saudara. Bayangkan tuh, bagaimana ngerinya ini. Oleh karena itu, mumpung kita berada di bulan Ramadan yang penuh maghfirah, yang penuh pengampunan ini, mari saudara-saudara kita berjanji untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan janji Allah. Allah mengatakan apa? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Disebutkan dalam surat Hud ayat 114. Sesungguhnya taubat, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan sekarang ini, apa saja bentuknya kebaikan, selagi kebaikan itu ada tuntunannya, ada syariatnya, niscaya perbuatan baik yang kamu kerjakan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu yang lalu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saudara berusaha menutupi kesalahan kita di masa lampau itu dengan banyak-banyak berbuat kebaikan sekarang. Banyak kita bersedekah, memberi makan orang yang sedang puasa, ya, memberikan iftar, itu subhanallah akan menghapus segala dosa-dosa kita yang lalu itu. Ini harus kita bertekad. Sebesar apapun dosa kita, saya ulangi, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan selama ini, hanya satu saja yang tidak diampuni oleh Allah. Hanya dosa syirik. Selebihnya masih banyak peluang. Dosa membunuh insya Allah diampuni oleh Allah. Dosa berzina masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, saudara. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar ayat 53 atau surat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakan ya Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas, yang banyak bikin dosa selama ini terhadap, yang banyak menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada dosa dan kesalahan kita, saudara-saudara. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita harus percaya itu, saudara. Jadi jangan pernah putus asa. Mungkin saudara-saudara pernah membaca sebuah kisah yang sangat panjang diceritakan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ceritanya itu panjang, kisahnya panjang, yaitu kisah seorang yang pernah melakukan pembunuhan terhadap 99 orang. Ini pernah terjadi, dikisahkan Nabi sebelum masa Rasul diutus. Jadi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, pernah terjadi di zaman dulu, ya, saya ulangi, di zaman dulu diceritakan Nabi di dalam hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di zaman dulu seorang yang telah pernah melakukan pembunuhan, ya, sebanyak 99 orang. Masya Allah, satu orang saja dosanya sangat mengerikan sekali, apalagi sampai membunuh 99 orang. Tentu ini mengerikan sekali, saudara. Suatu hari pelaku pembunuh ini, ya, semacam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terpikir dan terbayang bagaimana besarnya dosa orang tersebut karena telah melakukan pembunuhan 99 orang. Dia ingat mati, dia ingat azab kubur, dia teringat dengan azab di neraka yang begitu pedih sekali. Lalu terbersitlah di dalam hatinya ingin bertaubat. Ya, ingin dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berusaha untuk mencari orang-orang pintar, mencari orang-orang yang alim, mencari orang-orang yang paham tentang agama. Kira-kira masih ada enggak peluang taubat kepada orang yang sudah membunuh 99 orang ini? Di satu kampung dia tanya-tanya, di mana ada orang alim atau orang soleh yang bisa ditanyai tentang bagaimana taubatnya orang yang sudah membunuh banyak. Lalu ada orang menunjukkan kepada si pembunuh itu, coba kamu pergi ke kampung Anu. Ya, di dalam hadis itu tidak disebutkan di daerah mana itu. Ini sebuah kisah saja. Coba kamu pergi ke daerah sana. Di kampung itu ada rahib, ada pendeta. Barangkali kamu bisa bertanya kepada rahib itu. Lalu si pembunuh tadi pergilah ke rahib. Alhamdulillah dia jumpa dengan pendeta tersebut.